天锋剑斩。这就是你的决。Oke, lanjut. Qinchen ini adalah seorang alkemis dari Pil Papilion dan juga bagian dari Bloodline Holy Land. Apakah ini benar? Penatua Geswan berkata, walaupun demikian, tapi Qinchen ini telah melukai saya, melukai Li Cempeng, dan juga yang lainnya dari sekte saya. Ini adalah keluhan pribadi sekte saya dengan Qinchen. Kedua master tidak berhak untuk ikut campur. Mendengar ini, kedua master mengerutkan kening. Dia telah membela Qinchen sebegitu rupanya. Namun, Geswan ini masih kekeh tidak ingin melepaskan Qinchen. Di sisi lain, Qinchen berkata, "Terima kasih para tuan-tuan telah hadir di sini. Tuan-tuan hanya perlu mengamankan murid-murid lain dari 5 kekaisaran. Adapun karena orang-orang Xuanzhou ini bilang bahwa ini adalah dendam pribadi dengan saya tidak akan merepotkan tuan-tuan lagi." Mendengar ini, Geswan tertawa sambil menatap kedua master. Dia berkata, "Tuan-tuan dengarkan. Qinchen mengakui bahwa ini hanyalah masalah pribadi. Oleh karena itu, tuan-tuan tidak boleh ikut campur." Qinchen maju selangkah dan matanya memandang semua orang Xuanzhou dan berkata, "Ini adalah masalah pribadi antara saya dan Xuanzhou kalian. Tidak boleh melibatkan orang-orang dari 5 kekaisaran. Benar atau tidak?" Mereka menjawab, "Iya, jangan khawatir. Ini dendam pribadi. Ini dendam pribadi. Kami tidak akan melibatkan orang-orang lainnya dari 5 kekaisaran." Bagus, kepala Qinchen mengangguk. Bibirnya tersenyum tipis, tangannya dijulurkan, dan muncul sebuah kristal di tangannya. Lalu ia berkata, "Semuanya harap perhatikan. Kristal ini dapat merekam, dan semua tindakan juga ucapan kalian sebelumnya telah direkam oleh kristal ini. Jika di masa depan kalian menyerang orang-orang dari 5 kekaisaran lainnya, saya akan mencari keadilan untuk itu." Selanjutnya, Qinchen memberikan kristal itu ke tangan Master Mu Lempeng. Ekspresi orang-orang Xuanzhou sedikit terkejut. Mereka tidak mengira bahwa Qinchen telah merekam semua kata-kata dan perbuatannya sebelumnya. Qinchen berdiri dengan tegak, kembali menatap orang-orang Xuanzhou dengan tatapan sangat dingin, lalu berkata, "Karena kalian orang-orang Xuanzhou telah mengakui bahwa ini adalah dendam pribadi dengan saya, sekarang saya ingin mengetahui, selain orang-orang dari sekte Liu Xianzhong ini, siapa lagi yang merasa memiliki keluhan pribadi dengan saya?" Kemudian beberapa orang maju beberapa langkah ke depan. Di antaranya adalah Cheng Tianluo, dan yang lainnya adalah seorang penatua. Sedangkan Di Tianyi memilih untuk tidak ikut campur. Di tempat lain, melihat ini, ketua sekte setan darah menawarkan bantuan dan berkata kepada Qinchen, "Nak Qinchen, kami tidak akan mempermasalahkan pertarunganmu dengan Mo Li sebelumnya. Kami begitu optimis dengan masa depan kamu. Selama kamu bersedia bergabung dengan sekte kami akan menolongmu dan menanggung semua musuh-musuhmu hari ini." Namun, Qinchen menolak tawaran itu dan berkata, "Maaf, saya sudah terbiasa sendiri dan tidak ingin bergabung dengan kelompok sekte manapun."
Mendengar tawarannya ditolak, ketua sekte setan darah tertawa. Hahaha, baiklah kalau begitu, saya harap Anda dapat selamat dan jangan menyesal ya. Di bawah tatapan semua orang, Qin-Chen tiba-tiba meminta maaf kepada semua pihak yang telah dirugikan. Namun, tindakan Qin-Chen meminta maaf ini malah menjadi bahan ejekan oleh orang-orang di sana. Pada akhirnya, mata Qin-Chen menjadi sangat dingin, dia menjadi sangat geram. Tiba-tiba, sosoknya langsung menghilang dan muncul di depan Cheng Tianluo dan yang lainnya. Dia langsung membantai mereka semua. Dalam beberapa pertukaran, mereka semua dikalahkan. Dan di saat berikutnya, mayat-mayat bergeletakan di tanah. Darah ada di mana-mana, membuat semua orang yang melihatnya takut dan ngeri. Dan di saat ini, mata dingin Qin-Chen melihat ke arah kelompok orang-orang dari sekte Liu Xianzhong. Di sana, penatua Gesuan berkata, "Sekarang kamu telah membunuh Cheng Tianluo dan yang lainnya. Itu adalah sebuah kejahatan besar. Kedepannya kamu akan menjadi buronan sekte kuat dari dinasti Dawei." Tiba-tiba sebuah tawa terdengar. Ternyata itu adalah di Tianyi. Dia berkata, "Qin-Chen, yang dikatakan Gesuan itu benar. Anda harus hati-hati dalam bertindak." Pemimpin Xuanzhou ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat mengerikan, yaitu di ranah Wujun. Lalu Gesuan kembali menatap Qin-Chen dan berkata, "Qin-Chen, selama Anda menghapus kultivasi Anda dan berlutut di hadapan saya, mungkin ada peluang untuk Anda tetap hidup. Namun, jika Anda bergerak dan melakukan sesuatu, saya jamin Anda akan mati." Mendengar ancaman itu, Qin-Chen tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Qin-Chen hanya berkata, "Ranah Wujun ya? Apakah itu sangat luar biasa?" Tidak banyak omong kosong lagi. Tiba-tiba mata Qin-Chen tajam, melihat dengan dingin ke arah penatua Gesuan di sana dan langsung melesat ke arah Gesuan. Mendapati itu, Gesuan meraung dan sebuah pil muncul di tangannya. Dia buru-buru memakan pil itu, dan setelah menelan pil itu, tiba-tiba auranya meledak. Badai aura kekuatan sejati dari tubuhnya menyebar. Esensi tubuh dan darahnya dibakar secara ekstrim. Oke guys, sampai sini dulu ya. Jangan lupa subscribe biar lanjut terus spoilernya. Oke, Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.